Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Evi Syifa Rohmania. Kemudian ada rekan saya, Aga Mujahidah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan proyek UTS Mobile Computing, yaitu membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk kebutuhan penyimpanan data buku-buku, terutama bagi mereka yang senang membaca dan memiliki koleksi buku pribadi. Oke, mungkin kita akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Jadi, dalam pembuatan aplikasi ini ada beberapa file-file penting, yaitu yang pertama ada book KT. Nah, iya, jadi book KT ini berisi kelas model book yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data dari objek buku. Kelas ini biasanya memiliki atribut seperti title, author, description, dan lain-lain, yang merepresentasikan detail dari buku. Kemudian selanjutnya ada book adapter. Oke, jadi book adapter ini merupakan adapter untuk menampilkan data buku dalam format yang dapat digunakan oleh komponen UI seperti Recycle View. Nah, adapter ini menghubungkan data dari model book ke tampilan individu dalam daftar, mengelola tampilan setiap item pada buku pada layar. Lalu selanjutnya ada book detail activity. Nah, pada book detail activity ini dia bertanggung jawab untuk menampilkan detail dari buku yang dipilih. Ketika pengguna book detail, ketika pengguna memilih sebuah buku dari daftar book detail activity, akan terbuka dan menunjukkan informasi lebih rinci seperti judul, penulis, deskripsi, dan lainnya. Selanjutnya ada book form activity KT. Jadi ini adalah activity untuk formulir penambahan atau pengeditan data buku. Activity ini isinya input-input yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan detail buku baru atau mengedit data buku yang ada, seperti judul atau penulis. Selanjutnya ada edit book activity. Activity ini khusus untuk mengedit data buku yang sudah ada. Berbeda dengan book form activity yang mungkin digunakan untuk menambah atau mengedit buku. Edit book activity ini kemungkinan hanya difokuskan untuk mengedit informasi buku yang sudah terdaftar. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aga. Oke, selanjutnya saya izin ambil alih. Selanjutnya kita berpindah ke directory layout. Di sini merupakan directory penting selain dari directory main yang berisikan kode-kode backend. Dan di sini di layout ini itu isinya lebih ke tampilan UI-nya. Di sini ada 4 file yang mencakup. Misalnya di sini ada activity book detail. Sini kita bisa lihat, bentar, bisa digeser ke sini tampilannya ketika kita membuat. Di sini file ini tuh lebih menjelaskan tentang gimana tampil ketika buku tersebut tuh sudah di-add atau enggak, eh, kayak daftar-daftar bukunya deh gitu. Sini ada judul, pengarang, sama edit data sesuai sama soal yang ada di UTS. Kemudian selanjutnya juga ada juga activity book form. Di sini tuh tampilan untuk mendesain sebuah form untuk menambahkan buku yang terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan rangkuman. Sini bisa dilihat kodenya sebagai berikut. Lalu kemudian di sini ada activity edit book. Di sini itu tampilan ketika kita ingin mengedit buku yang sudah kita add gitu, yang sudah kita daftarkan ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada activity main. Yang sebagai utamanya ketika buku-buku itu ingin ditampilkan di aplikasi tersebut. eh, di add. Jadi di sini nanti akan ditampilkan berupa baris ke bawah gitu. Terus ada item underscore book juga. Di
Sini lebih ke gimana tata letak dari si aplikasi tersebut. Kemudian di sini saya akan coba mendemokan dari hasil kerjasama kami terkait proyek UTS ini. Pertama di sini ini emulatornya yang sebelah sini ya. Coba oh bisa di zoom. Oke, ini maksimalnya segini. Jadi di sini merupakan tampilan dari activity book detailnya. Iya benar. Activity book detail tampilan utamanya. Karena di sini kita belum menginput data apapun, jadi di sini masih kosong. Belum ada satu data buku apapun. Di bagian atas itu ada bagian judulnya, daftar buku, dan di bawah ada floating button dengan label tambah data. Di sini kita coba tambahkan data. Oke. Misalnya kita input buku satu, kemudian pengarang satu, penerbit satu, tahun terbit. Di sini inputnya harus berupa angka, integer. Jadi kalau kita masukin ketik string itu nggak akan bisa. Jadi kita harus masukin format yang sesuai. Misalnya tahun sekarang 2024 dan rangkuman kita coba pakai teks dummy. Terus kita simpan, langsung masuk ke tampilan utamanya itu buku satu pengarang satu. Tapi karena kita, meski kita sudah punya file untuk mengedit buku dan file backend sama tampilan UI dari untuk mengedit setiap buku, sebenarnya masih error. Jadi kami tidak melampirkan di sini. Karena akan membuat aplikasinya jadi kurang begitu bagus. Jadi kami hanya berfokus ke tambah data saja. Selanjutnya kita coba tambah sampai ke bawah ya bukunya. Untuk yang kedua, buku kedua, pengarang kedua, penerbit kedua, tahun terbitnya misalnya 2023. Rangkumannya kita pakai teks dummy aja. Kita tambah lagi. Hmm, buku tiga, pengarang tiga, penerbit tiga, tahun terbit misalnya 1995, kita pakai teks dummy lagi, kemudian lanjut lagi sampai bawah, kita coba penuhi layar dari aplikasi tersebut ya. Buku 5, pengarang 5, penerbit 5, dan terbitnya, dokumennya, simpan. Kemudian next lagi, ini masih belum sampai ke bawah, baru setengah terisi. Kita tambah lagi buku 6, pengarang 6, penerbit 6, dan terbitnya misalnya 2019. Ini bisa kita pakai teks yang tadi saja. Next lagi, kita tambah lagi buku 7, pengarang 7, penerbit 7, tahun terbit misalnya 2011. Ini kita simpan.
Ini masih bisa ditambahin lagi. Tadi buku berapa ya? 7 bukan ya? Kemudian tahun terbitnya 2015. Simpan. Coba kita sampai ke 10 ya. 10 buku. Ngarang 9. Nerbit 9. 2023. Simpan. Kita tambahkan satu lagi. Buku 10. Pengarang 10. Penerbit 10. Tahun terbit 2024 dan hukumannya sekian. Sini kita bisa lihat, kita bisa scroll ke bawah. Buku 10 ada di bawah. Jadi tombol voting button yang tambah data di sini tidak tertutupi oleh daftar buku yang ada di sini. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.